masuk ini beli pucuk jual bawah, jangan ya gitu ya. Kalau Koti hancur jangan nyalahin gua ya. Halo, selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di acara Investor Kripto. Bareng saya Alvin. Dan saya Dedi, investor kripto. Bukan trader kripto ya. Iya kan? Gimana Vin? Katanya Koti longsor Vin. Ada yang komplain ke gua. Longsor ya? Iya. Nah, kan kita udah bilang tapi ya, harus diriset lagi sendiri kan. Iya. Jangan percaya aja. Lagian kan udah naik tinggi, si Koti itu udah naik tinggi banget. Kan di awal video, kalau teman-teman lihat gue bilang, gue nungguin ya di 4.000 kan. Ntar, halo, tes. Ya. Gue nungguin di 4.000 di awal video malah itu. Itu kan gue. Ya. Jadi buat teman-teman. Makanya, kalau jadi investor itu harus disebutnya value investor kan. Iya. Jadi harus beli itu harus di harga yang masih murah, jangan beli di pucuk ya. Jangan beli pucuk. Dan masuk ini beli pucuk jual bawah, jangan ya. Gitu ya. Kalau Koti hancur jangan nyalahin gua ya. Kalau yang beli pucuk, kalau yang beli pucuk jualnya nanti lebih pucuk lagi, atas lagi jualnya. Iya. Seneng banget beli pucuk. Ya pokoknya jangan nyalahin gua ya, teman-teman. Hari ini kita bahas apa, Dit? Oh ini ada dari komentar ya. Subscriber ini deh kayaknya subscriber yang lumayan sering merhatiin kita Pin kayaknya. Aduh tapi gua nggak tahu itu tuh cewek apa cowok ya. Gua nggak tahu. Tapi ya yang name-nya itu Stellar ya. Aduh apa kabar Stellar ya? Dia minta dibahas terus nih. Minta dibahas terus tentang crypto exchanges gitu. Sebenarnya dari crypto exchanges si BNB dia minta dibahas BNB sama OKB kalau nggak salah ya. Cuman kan kalau BNB sebenarnya udah kita bahas ya, silakan cek di video sebelumnya. Dan untuk si crypto exchanges itu kan sebenarnya mirip-mirip Pin. Sekarang mungkin karena ini si Binance kan baru bisa staking BNB sekarang kan. Iya mungkin. Kemarin kan di emailin tuh yang Binance. Iya, nah langkah baiknya sekarang kita bicara ini aja, produk-produk keuangan di exchanges kita bandingin gitu. Soalnya mumpung lagi sore kan, mendingan udah di staking aja biar nambah koinnya ya. Gitu, kita bandingin aja ya sambil yang ringan-ringan aja lah. Kadang terlalu ribet juga. Ini kayak orang susah juga ya gitu. Mungkin ini orang banyak yang belum tahu loh teman-teman, mungkin gitu. Kita cari duit ini ya teman-teman langsung aja ya. Kita itu kan kalau investasi di kripto itu sebenarnya ada beberapa macam lah. Salah satunya yang paling simpel yaitu yang saya lakuin gitu. Sama Alvin lakuin juga yaitu kita membeli aset kripto gitu kan. Nah, terus kita tunggu sebulan 2 bulan, syukur gitu, setahun 2 tahun. Kalau saya pribadi bahkan saya dari 2016 gitu. Gitu saya misalnya kayak Cardano dulu sempat 400 perak gitu. Kita beli, jual di bull market kayak gitu ya. Itu yang paling simpel. Kedua itu kita bisa investasi nge-mining ataupun kalau yang proof of stake itu kita bisa staking. Kayak di Bitcoin kita mining, di Ethereum kita mining, banyak lah. Raven Coin mining. Kalau si Cardano dia staking ya teman-teman. Terus apalagi banyak lah Zilliqa kayak gitu-gitu staking juga. Nah itu yang kedua ya. Cara ketiga sebenarnya sekarang itu si exchanges itu tidak hanya menyediakan jual beli aset kripto, tapi
udah masuk ke finance gitu. Hanya jual beli kripto itu nyari selisihnya segede-gedenya, nggak kayak gitu. Kita sekarang bisa beli produk-produk keuangan, salah satunya yang CeFi ya. Ini termasuknya CeFi ya. Kalau dulu kemarin seminggu kita ngomong DeFi. Nah ini CeFi itu seperti ini, centralized finance. Gitu ya. Salah satunya ini si Binance misalkan. Ini cocok kalau misalkan untuk di bear market, Pip. Jadi kalau kita hodling kan nilainya turun terus, lebih baik kita masuk ke produk-produk keuangan. Salah satunya di centralized finance seperti di Binance ataupun di ini si Exchange ya. Gitu. Ini bedanya sama staking apa sih? Staking itu salah satu produk keuangan di CeFi. Gitu. Nah, contohnya gitu. Jadi kalau si Binance ini dibagi-bagi menjadi beberapa kategori. Ada flexible term, ada fixed term, ada high risk product gitu. Biasanya semakin tinggi resikonya, interestnya semakin tinggi gitu. Nah, itu satu ya. Nih si staking itu termasuk ke dalam fixed term. Gitu. Kalau kita nyimpan di Binance misalkan Cardano gitu ya, ada nggak ya? Coba. Nah, ada. Nah, kita selain bisa stake sendiri pakai walletnya sih ada. Kalau kita wah kayaknya ribet lah gitu, nggak mau pusing, bisa pakai ini. Kalau teman-teman tinggal deposit aja, ada ke si Binance, stake aja. Nah ini perhatikan duration day-nya. Dia 30 hari, 60 hari, 90 hari. Ini lebih gede sih dari si normalnya kalau teman-teman staking di Daedalus itu kayaknya cuma 5% gitu. Resminya dari si Cardano 5%, tapi dia bisa memberikan 9,32%. Soalnya kan ini diputerin lagi gitu di produk keuangan gitu. Tapi ini ya susah kayaknya, sold out terus ya. Ya, banyaknya peminatnya. Jadi ini juga kan dibatasi teman-teman. Jadi kalau bisa dicek dulu nih, cek misalkan. Oh harus login dulu sih. Itu ya teman-teman tadi bisa kalau di si Binance itu ada flexible saving. Ini kayaknya yang lebih rendah sih kayaknya resikonya. Ada fixed term, ada yang high risk kayak gini nih, setahun si BTC 7,49. Kita coba bandingin sama si yang Exchange ya. Cobain ya. Kayaknya masih sedikit sih Exchange itu. Misalkan kita hodlernya apa? Band protokol deh. Tuh. Fleksibelnya cuma segini. Padahal gua staking band itu 17%. Oh dia kecil banget ya. Tuh. Jadi teman-teman perhatiin ya nih kayak gini nih. Gue nggak ngerti deh market. Iya sih bener dia earn-nya ya. Nih kok kecil banget ya. Nih band. Gue punya 1000 coba si ada lagi aja yang tadi yang sama, coba ada lagi. Enggak, si band lebih ekstrim kayaknya. Di sini ada nih kita cari si bandnya. Gue kemarin itu kayaknya flexible saving deh coba. Gue pernah nyobain si band protokol, gue masuk ke si koin. Nggak ada. Ada gue, bukan di fleksibel ya, di lock mungkin ya. Gue pernah kok ini. Ya udahlah, sih ada lah. Gue pernah pokoknya itu ya. Nah ada coba ya. Tuh gila kecil banget, pelit banget sih ini ya. Sebetulnya kalau di staking itu duitnya diapain sih sama si ini exchange? Kalau staking itu ya jelas gini kan, kalau staking di Cardano itu sebenarnya itu adalah lu join ke networknya si Cardano dan melakukan konsensus protokolnya si Ouroboros itu benar. Nah dia ngambilnya gede gitu. Itu tuh kalau nggak salah, gua sekarang staking Cardano ya, itu tuh 5% setahun si pakai Daedalus gua. Nah dia itu sebenarnya custody ini tuh, jadi kita nggak mau pusing, pokoknya kita deposit ke si
Oke Exchange dia yang milihin. Kan kalau staking lu nggak hanya staking, kita harus memilih dulu stake pool yang mana. Gitu. Nah, tapi sebenarnya duitnya diapain gitu jadi bisa berkembang itu? Ya kan itu kita emang dapat kan mekanisme distribusi POS itu kayak si Cardano itu yaitu dengan cara staking. Kalau staking tuh kayak mining Bitcoin sama. Kalau mining Bitcoin kita nge-solve aja, kalau staking kita stake. Ya duitnya dari si Cardano, langsung si Cardano kayak ditambang gitu. Staking lu nambang. Duit baru berarti? Duit baru. Cuman kalau kita staking pakai jasa si OKExchange sama atau si Binance, ya. Nah, mereka yang milihin stake poolnya, mereka yang routing lah ke produk-produk finansial apa aja. Dan mereka ngejanjiin bunganya segini. Gitu. Tapi gua nggak ngerti nih si OKExchange ini kok kecil banget ya. Si Binance itu dia bisa lebih tinggi loh. Bahkan bisa lebih tinggi dari resminya. Mungkin dia diputerin lagi di mana gitu, di landing atau gimana gitu. Jadi exchange-nya kita bisa staking itu di mana aja tuh yang bonafit? Ya Binance lah. Nih Binance 30 hari, oh gini mungkin bedanya nggak tahu, oh lock gini, oh gini. Ya iya dipinjemin kayaknya dia. Kan kalau di Daedalus itu, kalau staking lu bisa diambil kapan aja. Nah kalau ini di lock, dikunci gitu. Nah itu satu lagi ya buat teman-teman misalkan, ini aduh si Ben mananya nggak ada. Nah ini ada nih. Nah ini nih si Ben 17% kalau 30 hari. Nah si Ben teman-teman yang mau menggunakan produk-produk keuangan di exchanges gini, perhatikan ketika teman-teman stake di sana itu ada ini namanya, ada beberapa koin punya unbonding period gitu dan itu lama. Contohnya si Ben gitu. Kalau kita staking si Ben di Binance, gua sih staking Ben nggak di Binance, sekarang gua di Atomic ya. Nah gua itu ada unbonding period dan itu 21 hari. Teman-teman harus tahu akan hal itu. Beberapa koin ada yang kayak gitu. Dia di stakingnya di lock, nggak kayak Cardano. Kalau Cardano di Daedalus itu nggak di locking. Jadi lu bisa ngambil kapan aja, lu mau jual kapan aja bisa. Nah kalau si Ben ini, lu mau ngejual lagi sedang di staking, itu perlu unbonding period 21 hari, itu lama, itu 3 minggu itu. Jadi misalnya, aduh si Ben ngepam nih, mau dijual sekarang, unstake dulu, nggak langsung, tunggu 21 hari kan turun. Kalau lock staking ini maksudnya 60 hari plus 21 lagi atau gimana? Kalau ini mah beda lagi, nggak aslinya si staking si Ben itu ada unbonding period 21 hari. Nah, si Binance punya kebijakan lagi gitu. Kayak si Ada kan sebenarnya kalau aslinya dari network si Cardano nggak ada lock-lockan gini, nggak di lock gitu. Nah kalau si Binance di lock gitu. Jadi berarti kalau di sini 30 hari aja kan jadinya di locknya ya? Di locknya 30 hari, tapi aslinya dari Cardano nggak ada locking. Si Cardano tuh nggak ada locking. Kalau si Ben tadi aslinya itu dari networknya ada unbonding period 21 hari. Kalau lo mau keluar dari stakingnya baru bisa cair setelah 21 hari. Gitu. Jadi kalau perhatikannya itu ada dua hal ya buat teman-teman kalau mau menggunakan jasa keuangan di exchanges kayak gini ya. Pertama itu aslinya itu dari networknya kayak si Cardano itu ada locking nggak? Ada unbonding period nggak gitu. Kalau nggak ada unbonding period ya enak. Ketika kita pengen ngejual ya tinggal keluar aja gitu. Gampang, instan. Nah kalau kayak si Ben secara networknya dia perlu 21 hari. Nah secara si centralized exchange-nya dia juga melakukan locking juga gitu untuk keperluan investasi dia gitu. Jadi perhatikan itu. Jangan sampai ntar udah di locking, oh mau dijual nggak bisa gitu. Nggak bisa soalnya perlu waktu 21 hari untuk si Ben. Nah dulu gue sampai bingung, gue anjir ini gue mau jual si Ben ternyata perlu waktu 21 hari. Ternyata gue sampai kontak supportnya si Binance nanya-nanya gimana ini gue kok gue nggak balik lagi ke wallet spot gue di Binance gitu. Dulu pas gue belum ngerti dulu, saya bilang ini ada unbonding period gitu 30 hari gitu, seakan dari situ gitu.
Jadi itu. Tapi menurut gua yang paling lengkap sih si Binance sih menurut gua ya dibandingin OKX. Terus ratingnya juga kan lebih bagus, dan lihat aja teman-teman perhatiin sendiri. Satu lagi yang paling gede ini yang kalau teman-teman bule mah BlockFi. BlockFi. Nah ini satu lagi teman-teman kalau mau invest nggak mau trading tapi pengen nambah terus, nah di sini produknya nih. Di sini Bitcoin nih kayak ini bisa deh kayak USDT juga. Nah stablecoin juga bisa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman gue nggak mau investasi, nggak mau trading, terus nilainya pengen tetap, ya ini cari yang kayak gini nih USDT kan ini nilainya nggak berubah. Jadi keluarlah produk-produk keuangan ini gitu. Tapi ini ya kesimpulannya untuk masalah produk keuangan ini ya menurut gua nih gini, yang paling penting itu satu loh, ketika bear market udah mulai, misalkan kan sekarang kan lagi bull market walaupun sekarang lagi short ya, gitu ya, lagi short kan, tapi menurut gua masih bull market kan, harga masih naik terus, turun naik gitu. Nah kalau udah bear market kan turun terus tuh, harga Bitcoin aja dulu dari 20.000 2017 2018 bottomnya 3.500. Nah kalau teman-teman masuk aset yang tidak stable di bear market akan terus turun, rugi menurut saya. Bagusnya itu ya kita jual dulu lah, ketika bear market jual dulu, masuk ke stable coin gitu. Stable coin kita masuk produk keuangan di CeFi ataupun di DeFi bisa gitu, di Uniswap juga bisa gitu. Kalau teman-teman gak mau ribet ya udah CeFi, contohnya Binance atau BlockFi. Jadi kesimpulannya menurut gua kalau teman-teman nggak mau keluar kripto, mau nunggu invest jangka panjang, ketika bear market, belilah produk-produk keuangan yang stable coin, gitu. Biar nilainya nggak turun. Tunggu aja setahun, kan bear market pasti lama, bull market juga lama. Gitu. Terus saya saranin sih USDC ya ini nih, soalnya dia kredibilitasnya lebih tinggi kayaknya. Kalau si USDT banyak drama dia. Gitu. Oke, itu udah sekilas tentang produk keuangan ya. Ya, di CeFi. Jadi ada option juga ya, nggak harus trading atau investing aja ya. Nggak harus. Kita pengen yang pasti-pasti, ada yang seperti deposito gitu, ada. Oke teman-teman, segini dulu untuk malam ini ya. Ya. Nanti besok kita kembali lagi untuk membahas koin-koin selanjutnya. Ya. Terima kasih semua. Tetap semangat ya, walaupun sore. Oke. Salam. Ya.